Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Perkenalkan, saya Angelina Nadia dengan NIM 12S22015. Di sini saya ingin memberikan dua jurnal yang relevan dengan topik kami. Di sini yang pertama saya mengambilnya dari GitHub yang telah Bapak berikan, lalu saya mendownload untuk EndNote-nya. Jadi setelah itu saya pindahkan dia ke EndNote, saya buka, terdapat 115 referensi. Nah, dari referensi-referensi yang Bapak berikan ini, em, dari tahunnya menurut kami yang relevan itu 4 tahun terakhir, jadi kami ambil dari 2021 sampai 2025. Nah, di sini ada beberapa jurnal yang di bawah dari 2021. Jadi, kami telah mengambil dua yang relevan. Baik, Pak. Jadi jurnal yang pertama yang menurut saya relevan itu di jurnal berjudulkan On the Evolution of Startup GPT, Retrieval Augmented AI, uh, AI Chatbot for Delivering Research-Driven Guidance to Startups. Nah, ini judulnya, ini pada tahun 2025. Di sini dia menggunakan keyword startup, large language models, retrieval augmented generation atau RAG, online mentors, dan startup mentor. Nah, di sini saya akan membahasnya, mengapa ini relevan. Baik, Pak, kita mulai dulu dari membahas masalah yang belum diselesaikan eh, dari jurnal ini. Nah, adapun nih masalah yang belum diselesaikan pada jurnal ini yaitu transfer pengetahuan dari riset akademik ini eh, ke praktik startupnya itu masih lemah, terutama untuk early stage startup ini yang minim akses ke mentor dan sumber daya. Jadi LLM ini seperti eh, ChatGPT berpotensi membantu, tapi sering menghasilkan jawaban teoris, generik, dan bahkan ini masih salah, jadi seperti halusinasi. Tapi ini juga menghasilkan jawaban teoritis. Tapi ini juga jawabannya itu teoritis. Hmm, sehingga ini belum efektif. Jadi untuk memberikan arahan praktis yang spesifik untuk tiap startupnya. Ini bisa kita lihat pada eh, bagian introduction-nya. Di sini saya sudah membuatnya. Dari while startup software startup could significantly benefit from empirical evidence-based practice and case studies, the absence of a convenient interface for interacting with and observing this knowledge and creates a substantial barriers. Nah, yang dimana ini artinya meskipun perusahaan rintisan perangkat lunak dapat memperoleh manfaat signifikan dari bukti empiris, praktik terbaik dan studi kasusnya, kurangnya antarmuka yang nyaman untuk berinteraksi dan menyerap pengetahuan ini menciptakan hambatan yang substansial. Nah, jadi pada jurnal ini itulah masalahnya, masalah yang ditemukan. Baik, di sini saya akan membahas juga metode yang digunakan untuk jurnal ini. Jadi penulisnya menggunakan Design Science Research Methodology atau DSRM. Ini dalam 3 siklus. Nah, paper ini tuh fokus ke cycle tiganya, yaitu yang membangun prototype startup GPT berbasis GPT, eh, RAG, Retrieval Augmented Generation-nya dengan knowledge base dari 20 artikel dan blog startupnya. Lalu di sini prototype diuji dengan 11 founder startup menggunakan observasi secara langsung, wawancara, semi struktur, dan kuesioner Likert. Dapat kita lihat di bagian metodologi ini dari artikel bacaan dari study sampai dia mengatakan the prototype in cycle 3 was tested on a total of 11 users. Gitu, Pak. Lanjut kembali, di sini saya juga membicarakan bahwa partisipasinya ini ada 11 founder startup yang diuji dari CEO-nya, CTO, CFO, CPO, developer, dan chairman-nya. Jadi usia mayoritasnya itu ada 18 sampai 30 tahun. Ini berbasis di Trondheim, Oslo, Bergen, dan Uruguay. Nah, sebagian besar berada di tahap seed atau early stage. Ini bisa kita lihat di tabel yang pertama, overview of the participant in the user test for cycle 3. Ini Pak, bisa kita lihat.
Sekarang kita akan membahas apa challenge ataupun tantangan dari dari paper ini. Nah, di sini eh, yang pertama itu challenge ataupun tantangannya jawabannya itu masih terlalu teoritis tadi dan kurang praktis. Lalu kurangnya contoh konkret yang bisa langsung dipakai untuk si startupnya. Ini juga belum cukup untuk personalize. Lalu chatbot yang digunakan juga belum cukup interaktif. Knowledge base-nya itu terlalu akademis, jadi kurang relevan dan kurang relevan bagi praktisinya. Ini bisa kita lihat buktinya itu di em, halaman 28 sampai 30 yang ini dari halaman 29 ini, di mana as room for improvement, the current version of Startup GPT lack of substance, concrete details, interactive conversation style to theoretical, and lack of personality. Yang dimana ini tuh artinya sebagai ruang untuk perbaikan, versi Startup GPT ini saat ini kurang memiliki detail yang konkret yang membadai gaya percakapan yang interaktif, terlalu teoritis, dan kurangnya kepribadian. Jadi ini challenge dan tantangannya untuk jurnal ini. Adapun yang ditawarkannya itu yaitu Startup GPT ini menunjukkan bahwa si LLM ini dan RAG bisa menjadi mentor digital yang dapat memberikan arahan berbasis framework, contohnya itu build, measure, learn loop, mengurangi risiko halusinasi, memberi saran, dan menjadi solusi gitu. Ini bisa kita lihat pada journal. Overall participant appreciate the usefulness, reliability, and relevance of RAG based chatbot in comparing to normal GPT models. Nah, yang dimana ini artinya itu secara keseluruhan peserta mengapresiasi kegunaan, keandalan, dan relevansi chatbot berbasis RAG dibandingkan model GPT yang normal gitu untuk yang ditawarkannya. Lalu saya juga membahas yang responden yang dibutuhkan dalam jurnal itu, dan dalam jurnal ini itu ada 11 founder startup. Jadi ini bukan survei yang massal, tapi ini eksperimen terbatas dengan user testingnya. Yang tadi kita lihat bisa di metodologinya dan ada di tabel satunya. Ada 11 founder. Jadi untuk menganalisis paper ini bisa kita lihat itu di bagian diskusinya dan kesimpulan, yang dimana kelebihan dari jurnal ini tuh menghadirkan bukti empiris penggunaan si Gen AI ini dari si LLM dan RAG-nya pada founder yang nyata. Lalu dia ini juga mengurangi halusinasi dengan RAG, dan ini tuh menjadi jembatan transfer pengetahuan dari akademis ke praktiknya si startup tersebut. Ini tuh kelebihannya. Lalu kita kembali ke kelemahan. Yang di kelemahannya ini jawaban yang diberikan itu masih terlalu umum dan kurang konteks gitu. Jadi belum interaktif. Nah, knowledge yang digunakan juga terlalu akademis. Jadi kurang praktik nyatanya. Untuk kesimpulannya, menurut saya jadi si startup GPT ini membuktikan bahwa si potensi besar si LLM dan RAG ini sebagai mentor digital untuk si startupnya. Tapi ini masih perlu dikembangkan dengan personalisasinya, interaktivitasnya, dan knowledge base yang lebih praktis agar ini tuh benar-benar mendukung customer discovery dan problem solutionnya problem solution fitnya itu di early stage startup ini. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan framework yang digunakan dalam si startup tersebut. Yang saya bilang tadi tuh mereka ini menggunakan framework DSRM yang mana ini membangun artefak chatbot dan mengujinya secara interaktif. Lalu si startup ini framework yang dipakai itu dalam konten chatbotnya itu ada build, measure, learn, loop, write model, hype map, start card begitu untuk untuk framework yang digunakannya. Ya, kita lihat untuk pembuktiannya itu di relate worknya itu ada Startup GPT, Build Master Learner Loop, Write Model for Continuous Experiment, SDM, High Map, and Start Card. Adapun masalah-masalah yang ditemukan dari ini yaitu bagaimana membuat chatbot ini lebih praktis dan kontekstual, bukan sekedar hanya teoritis saja. Lalu tantangan untuk menyeimbangkan knowledge dari eh, teori akademis dan praktik nyatanya. Lalu rendahnya adopsi dari framework yang startup ini membuat output si chatbot ini sulit-sulit untuk diterapkan. Lalu saya juga memberikan alasan yang relevan mengapa
ini cocok dengan topik kami karena paper ini membahas langsung penggunaan si generative AI LLM plus RAG-nya untuk mendukung si startup ini. Lalu dia menyediakan studi yang empiris dengan founder nyata, bukan hanya sekedar teorinya. Lalu dia juga menunjukkan potensi dan keterbatasan si Gen AI ini dalam proses customer discovery-nya. Misalnya itu membantu memvalidasi ide, tapi masih kurang spesifik untuk tiap konteksnya. Lalu ini bisa dijadikan landasan utama untuk melihat bagaimana sih si Gen AI ini membantu early stage software startup untuk memahami si pelanggan dan problem solution fit-nya. Jadi ini paper satu ini menurut saya relevan dengan topik kami. Saya akan lanjut ke paper yang kedua. Baik, saya lanjut lagi ke jurnal yang kedua yang menurut saya relevan itu dengan berjudulkan The Use of Generative AI Tools in the Inception Stage of Software Startups. Nah, ini pada tahun 2025 juga dengan keyword software startup, software startup, inception stage, generative AI, action case study. Nah, ada pun masalah yang belum diselesaikan dari paper ini itu dikarenakan penggunaan Gen AI ini di tahap inception startup masih jarang diteliti. Jadi startup di tahap awal ini menghadapi ketidakpastian yang tinggi dan keterbatasan sumber daya, sehingga ini sulit memanfaatkan si Gen AI ini secara optimal. Nah, ini juga belum jelas apa saja peluang dan tantangan si Gen AI ini dan di konteks ini, terutama itu terkait validasi problem solution fit-nya. Nah, ini kita bisa lihat pada abstraknya yaitu understanding the opportunities and challenge Gen AI brings to software startup is scarce due to the nature of Gen AI tools. Nah, yang dimana ini artinya itu memahami peluang dan tantangan yang dihadirkan Gen AI bagi perusahaan rintisan perangkat lunak masih jarang dilakukan karena sifat alat Gen AI masih baru. Nah, ini masalahnya. Selanjutnya, untuk metode yang digunakan yaitu pendekatan action case study atau gabungan interpretasi dan intervensi yang dimana dilakukan pada dua software startup universitas, yaitu selama 4 bulan. Data ini dikumpulkan dengan wawancara, terstruktur, observasi, dokumen startup, pitch deck, landing page, dan video custom seperti itu. Lalu dan menganalisisnya itu dengan tematik analisis Brown and Clark. Nah, ini bisa kita lihat pada metodologinya yaitu to answer the research question we applied the action case research method. The study involved two software startup in a university settings, di mana ini menjawab pertanyaan penelitian ini menerapkan pendekatan status dan mempelajari secara mendalam dua perusahaan rintisan perangkat lunak di lingkungan di universitasnya. Partisipasinya ini bisa kita lihat pada tabel ini itu ada dua tim startup yaitu Rapido yang dimana Rapido ini platform digital untuk reservasi lapangan olahraga. Lalu ada 3 anggota. Lalu di sini juga ada Blue Dot yang dimana ini platform ride sharing komunitas jarak pendek, ada 2 anggotanya. Ini mahasiswa teknik komputer dan software engineering gitu untuk partisipasinya. Jadi di sini saya akan melihat challenge dan tantangannya. Jadi di sini bisa kita lihat di tabel 3 ini, di mana challenge atau tantangannya itu respons AI ini bisa bias. Nah, tidak sepenuhnya memiliki pengguna nyata, outputnya itu kadang terasa unnatural, biaya premium toolsnya itu mahal, susah untuk membuat prompt yang bermakna. Jawabannya itu bisa tidak akurat, toolsnya itu lebih function oriented daripada problem orientednya. AI-nya itu cenderung menyenangkan, bukan yang kritis gitu. Kurang transparansi juga. Lalu responnya itu kadang tidak reliable. Jadi ini merupakan challenge dan tantangannya. Adapun yang ditawarkan itu Gen AI ini membuka 11 peluang untuk startup di tahap inception-nya.
ini responden yang dibutuhkan itu ada dua tadi. Lalu di sini saya akan juga membuat analisisnya itu di mana kelebihan dari paper ini tuh eh, menawarkan temuan baru seperti brand identity, landing page generation, simulasi customer feedbacknya. Lalu juga memberi bukti empiris nyata dari startup inception stage-nya menggunakan metode triangulasi seperti wawancara, dokumen, dan observasi. Nah, adapun kelemahannya itu ini dalam jurnal itu hanya membahas dua kasus eh, yang mana eh, ini juga fokus sama universitas. Lalu adanya interferensi peneliti bisa mempengaruhi hasilnya. Jadi, Gen AI ini memberi manfaat besar untuk efisiensi, validasi ide, dan prototyping di startup awal. Namun ini bisa jadi resiko biasnya, biaya yang mahal, outputnya tidak natural, dan keterbatasan dalam memiliki pengguna nyata. Dan ini studi ini membuka jalan untuk riset yang lebih lanjut agar integrasi si Gen AI ini di early stage startup tadi itu bisa lebih efektif. Nah, selanjutnya saya akan membahas framework yang digunakan yaitu frameworknya itu ada Lean Startup yang dimana untuk ideationnya, problem validationnya, lalu ke problem solution fitnya. Lalu framework yang digunakan itu juga ada action case researchnya yang dimana ini untuk mengintervensi dan interpretasinya. Selanjutnya di sini ada pun new problem yang ditemukan itu yang dimana si Gen AI ini eh, masih terlalu function oriented dibandingkan problemnya. Lalu si AI ini sering menyenangkan daripada memberi feedback yang kritis. Lalu validasinya pengguna nyatanya itu perlu karena AI ini tidak cukup representatif. Nah, eh, jadi menurut kami alasan yang relevan dengan topik ini dikarenakan eh, jurnal ini itu membahas langsung fokus dia kepada Gen AI early stage startup-nya yang dimana ini membahas penggunaan si Gen AI ini untuk customer discovery dan problem solution fit-nya. Lalu ini juga memberikan insight empiris yang mana peluang MVP, validation, persona, dan ideation-nya. Lalu di sini juga ada tantangannya seperti bias, biayanya, kurang transparansi juga. Nah, ini menurut kami sangat sesuai dengan eh, topik kami yaitu generative AI di customer discovery stage startup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.